Selamat Tahun Baru dan salam sehat untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat HKBP Sidoarjo yang melaksanakan ibadah Tahun Baru Keluarga jam 00 tanggal 1 Januari 2021 pada saat ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam hari ini, itulah yang akan membekali dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, khususnya di tahun 2021 ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah tahun baru keluarga ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 11 hingga ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah sekitar 10 bulan ini kita dihantui oleh wabah COVID-19. Selama itu pula, hidup kita seperti orang-orang yang terjajah atau orang-orang yang tertawan. Kita terlihat seperti orang yang tidak berdaya. Dan kita semakin mengakui betapa rapuhnya sebenarnya hidup kita ini di hadapan Tuhan. Kita juga disadarkan betapa lemahnya ternyata hidup kita ini di hadapan Tuhan. Dan melalui pandemi ini, sebenarnya kita sedang diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk merendahkan hati di hadapan Sang Pemilik kehidupan ini. Ternyata apa yang mungkin saja kita sombongkan selama ini, ternyata tidak ada gunanya. Karena hanya dengan virus yang kecil, bernama virus corona, virus yang sangat mematikan, siapapun bisa ditelan dan dibunuhnya. Walaupun kita hingga saat ini masih tetap khawatir, tapi juga kita harus tetap berharap bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu. Dan meskipun agak lebih lama, kita yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kita melalui masa-masa sulit ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita dengar dalam Yesaya 52 ayat 11 hingga ayat 12, ini merupakan sebuah kisah dari akhir perbudakan bangsa Israel di Mesir selama 70 tahun. Selama 70 tahun itu mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Batin mereka penat, jiwa mereka lelah, seolah depresi itu tidak akan pernah berakhir. Dan kini, setelah 70 tahun sebagaimana Tuhan janjikan akan melepaskan mereka, kini mereka akan memasuki tahapan babak baru dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang normal kembali. Kehidupan yang bebas dari tekanan, dari penjajahan. Janji Tuhan telah digenapi bahwa bangsa pilihannya akan segera diselamatkan, dipulihkan keadaannya seperti semula. Namun dalam sukacita tersebut, euforia tersebut, Allah juga berpesan supaya mereka tidak menjadi tergesa-gesa atau terburu-buru. Jangan sukacitanya itu berlebihan. Seperti misalnya hewan yang lepas dari kandang menjadi tidak terkendali. Orang Batak mengatakan haddorusan. Tetapi Tuhan mengatakan tetaplah tenang. Kalian akan kuselamatkan.
Ini menjadi sebuah jaminan saudara-saudara bagi mereka, bagi kita, bahwa Tuhanlah yang berjalan di depan mereka, orang-orang Israel, untuk memasuki tahapan hidup yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, hingga saat ini kita belum tahu kapan wabah COVID-19 akan berakhir. Bahkan di beberapa negara atau mungkin di beberapa daerah di negara kita ini, pandemi ini justru mengalami lonjakan berkali-kali lipat. Memang pemerintah telah menjanjikan akan menyuntikkan vaksin ke seluruh masyarakat, tapi itu juga belum menjamin bahwa hidup kita akan normal kembali, bahwa virus akan lenyap. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari mutasi virus yang lebih masif, yang lebih mematikan lagi. Memang saya dan kita semua sudah tidak sabar lagi untuk kembali kepada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Kita sudah tidak sabar lagi untuk segera lepas dari penderitaan ini yang sangat-sangat membelenggu kita. Kita mungkin saja marah, kesal dengan keadaan ini. Tapi mau bagaimana lagi? Karena COVID ini memang adalah salah satu efek negatif dari globalisasi. Globalisasi dimaksud semua orang kan sekarang sangat berinteraksi. Jarak antara sebuah negara dengan negara lain itu sangat dekat. Kontak fisik dengan berbagai macam orang, itulah yang terjadi di era globalisasi. Dan memang efek negatifnya adalah salah satunya penyebaran virus yang tidak terkendali. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan ini, apa yang paling penting kita benahi, kita lakukan di tahun yang baru ini? Yang pertama, kita harus percaya bahwa pandemi ini terjadi karena seizin Tuhan. Karena Dia yang mengizinkan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita menghadapi ini. Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Tuhan tidak sedang berdiam diri hanya menyaksikan penderitaan kita. Tetapi Tuhan sekarang sudah dan akan mendekatkan dirinya kepada kita. Dan itu kita rasakan melalui Yesus Kristus. Karena itu, karena Tuhan senantiasa mendekatkan diri kepada kita, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa, dalam pengharapan, dan dalam iman. Yang kedua, marilah kita terima keadaan atau situasi new normal saat ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sukacita dan rasa optimisme akan membuat hidup new normal sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan sebagai sesuatu momok yang akan membelenggu kita. Yang ketiga, seperti firman Tuhan, janganlah panik, janganlah tergesa-gesa untuk segera keluar dari wabah ini. Memang kita mengharapkannya, tetapi kita harus waspada bahwa virus ini bukanlah virus influenza biasa, hanya minum paracetamol 3 hari sembuh. Penyebaran virus ini sangat masif dan sulit dideteksi. Oleh karena itu lebih baik kita tetap tenang dan juga waspada. Tenang, waspada di dalam doa dan juga dalam pola hidup yang sehat. Itu jauh lebih membantu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah percaya bahwa kita akan bisa melalui semua ini dengan kekuatan dari Tuhan. Ia berjalan di depan kita yang akan menuntun kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang, supaya kita tidak terantuk, kaki kita tidak terantuk dan terjatuh, supaya kita tidak menjadi tersesat. Karena Dia yang akan menuntun langkah kehidupan kita di tahun 2021 ini. Mungkin ada sebagian dari antara keluarga jemaat Tuhan yang merasakan pergumulan hebat, ekonomi yang porak-poranda, ekonomi yang terpuruk karena pandemi ini. Tetapi mari kita
tetap menyandarkan segala kecemasan, kekhawatiran dan pergumulan kita kepada Tuhan, Ia yang akan datang menolong kita. Tetaplah bersukacita, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan tetaplah mensyukuri segala kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Mujizat Tuhan akan selalu terjadi kepada orang-orang percaya, dan itu kita aminkan di tahun 2021 ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Engkau mengajarkan kami seperti orang Israel yang akan keluar dari tanah perbudakan, supaya jangan tergesa-gesa, terburu-buru, atau malah panik karena euforia kebebasan dari tanah perbudakan. Tapi biarlah tetap tenang, tetapi juga sekaligus waspada dan hanya berharap kepada Tuhan. Dan itu juga ya Tuhan, situasi yang demikian juga mirip kami rasakan selama di tahun 2020, bahkan berlanjut hingga saat ini. Kami seperti orang-orang tawanan yang terjajah, terbelenggu oleh pandemi COVID-19 ini. Walaupun vaksin sudah ditemukan dan kehidupan sudah mulai diterapkan secara new normal, biarlah kami ya Tuhan tetap tenang di dalam Tuhan, tetap mawas diri, tetap menjaga kesehatan kami, dan tetap produktif, tetap bersyukur dan optimis, sebab itu jauh lebih membantu daripada kami bersungut-sungut, daripada kami menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dalam kesulitan itu tidak akan membantu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meyakinkan kami, yang menjamin kehidupan kami, bahwa di tahun 2021 ini Engkau akan berjalan di depan kami, di depan kehidupan kami ini ya Tuhan, yang akan menuntun kami ke jalan yang benar, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala kesesatan dan juga segala jurang yang bisa saja menimpa kami. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa berharap dan juga hidup dalam hikmat dan bijaksana di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami ini benar-benar dituntun oleh firman-Mu di sepanjang tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.